Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama, yaitu konsep kreativitas. Nah, untuk pertemuan kedua ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Kalau kemarin atau sebelumnya saya sudah membahas tentang tahapan-tahapan kreativitas. Nah, di sini konsep kreativitas itu bisa sebagai proses yang artinya kreativitas itu adalah suatu proses yang menghasilkan hal yang baru. Apakah kreativitas itu berupa gagasan atau suatu objek dalam bentuk susunan yang baru. Jadi, kreativitas itu bisa dalam bentuk gagasan, bisa dalam bentuk objek, bisa dalam bentuk produk. Itu ya. Proses kreatif sebagian munculnya dalam tindakan suatu produk baru yang timbul dalam atau dari keunikan seseorang dan dari kejadian orang-orang, keadaan yang hidupnya di lain pihak. Artinya, proses kreativitas itu bisa muncul membuat suatu produk baru dari orang-orang yang memiliki pikiran yang unik, memiliki tantangan, mereka ingin suatu tantangan. Juga bisa juga dari hasil kejadian dan bisa juga dari keadaan kehidupan orang lain. Itu. Jadi kreativitas itu adalah suatu proses. Proses secara kreatif yang menunjukkan kelancaran fleksibilitas atau keluasan yang bisa bagaimana yang bisa fleksibel, artinya bisa diikuti. Kemudian originalitas, yaitu hasil karya pribadi yang bisa dalam bentuk cara berpikirnya dan juga cara berperilakunya. Ini, jadi kenapa kreativitas itu adalah sebagai proses seperti itu. Nah, dan juga penekanan pada aspek baru dari suatu produk yang dihasilkan dan aspek interaksi antara seseorang dan lingkungannya atau kebudayaannya. Gitu. Kreativitas itu juga suatu proses manusia ya yang membangun dirinya di berbagai aspek kehidupan. Itu juga kreativitas ya. Bagaimana orang berupaya ya untuk membuat dirinya itu setiap hari seperti apa. Dalam tujuan hidup itu harus kreatif. Tujuan membangun diri untuk menikmati kualitas kehidupan yang semakin baik itu harus berkreatif ya. Nah, kreativitas itu juga dapat dikatakan suatu proses yang tercermin dalam suatu keadaan yang terus-menerus. Kemudian memiliki fleksibilitas dan originalitas lagi ya dalam suatu berpikir. Menurut Wilfom, yaitu menekankan perbedaan berpikir yang divergen, berpikir yang kreatif, dan berpikir yang convergent. Ya, berpikir yang kebalikan daripada divergen. Ya, berpikir divergen itu bisa diartikan bentuk pemikiran terbuka, menjajaki berbagai macam kemungkinan terhadap suatu persoalan. Sementara berpikir convergen itu sebaliknya, berfokus pada ketercapaian suatu masalah yang paling tepat terhadap suatu persoalan itu sendiri. Itu konsep kreativitas menurut Gulfom. Nah, dalam pendidikan formal, penekanan berpikir konvergen itu kurang dan kurang memikirkan divergen. Biasanya konvergen itu lebih diumumkan ya. Apa konvergen? Berfokus pada
jawaban yang paling benar. Jadi tidak terbuka, itu convergent. Nah, menurut Lens, kreativitas itu adalah suatu ketekunan, keuletan, kerja keras. Jadi jangan tergantung pada timbulnya gagasan, tidak. Itu menurut Lens. Tekun, ulet, kerja keras, bukan inspirasi, bukan. Definisi dari dimensi produk itu merupakan upaya definisi kreativitas yang berfokus pada produk itu sendiri. Ya. Kreativitas sebagai produk, yaitu diupayakan hasil kreativitas itu adalah produk. Itu. Nah, kemudian menurut Baron, itu kreativitas itu berfokus pada produk kreatif yang menekankan pada orisinalitas. Dan juga Baron menyampaikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, begitu pula menurut Eiffel, di mana Munaro juga menyampaikan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi hal-hal yang baru, ya, terhadap hal-hal yang lama yang memiliki makna baru. Nah, dari beberapa definisi ini maka bisa disimpulkan kreativitas itu tidak hanya sesuatu yang baru, tetapi kombinasi sesuatu yang sudah ada dulu dengan hal yang baru. Itu juga dinamakan kreativitas. Nah, kreativitas sebagai produk sama kelanjutan tadi, yaitu suatu karya dapat dikatakan kreatif jika merupakan suatu ciptaan baru, mendapatkan produk baru dan orisinal. Ya, asli produk tersebut adalah bikinan sendiri. Selain unsur-unsur baru, kreativitas itu bisa juga terkandung dari peran faktor lingkungan dan juga waktu, ya. Produk baru itu dapat disebut karya kreatif. Ya, harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karya produk itu harus diakui, oh ini adalah produk baru buatan si A, si B. Nah, itu. Nah, kreativitas atau daya kreasi dalam masyarakat yang progresif itu dihargai sedemikian tinggi dan dianggap begitu penting, sehingga untuk memupuk dan mengembangkan dibentuk laboratorium atau bengkel-bengkel khusus yang tersedia tempat, waktu, fasilitas yang diperlukan. Itu kreativitas, ya, butuhkan seperti itu. Nah, kreativitas itu merupakan suatu ungkapan, ya, ungkapan yang unik dari seseorang, hasil dari interaksi individunya berupa perasaan, sikap, dan perilaku. Sebagai pengertian pribadi, kreativitas mencerminkan keunikan seseorang individu dalam berpikir dan memberikan ungkapan-ungkapannya. Nah, kreativitas itu bisa hanya juga menciptakan sesuatu yang baru. Itu, ya. Biasanya orang yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Kadang-kadang seperti itu. Dia ingin mandiri, bekerja sendiri, membentuk suatu produk sendiri. Nah, juga merasa terkait pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku dalam bidang keahliannya. Jadi mereka punya prinsip, memiliki batasan-batasan. Itu. Dengan perkataan lain, kreativitas merupakan sifat pribadi seseorang, itu, ya, yang tercermin dari kemampuannya untuk menciptakan hal yang baru. Itu. Sementara yang terakhir, kreativitas sebagai pribadi, yaitu kreativitas pada dimensi seseorang adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu dari individu yang dapat disebut dengan kreatif. Jadi orang-orang yang memiliki fokus kreatif itu
Nah, menurut Coolform, kreativitas merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang di dalam diri, yaitu ini berkaitan dengan bakat kalau menurut Coolform. Jadi orang kreatif itu dari bakatnya. Nah, kematangan kreativitas seseorang biasanya menekankan pada 3 hal, yaitu keahlian dalam kemampuan teknik dan artistik, kemampuan kreativitas orang itu sendiri, dan motivasi yang intrinsik di dalam diri orang tersebut. 4 kriteria dasar menurut Coolform dan Jackson ini ya. Yang pertama, sebuah kreativitas itu harus original. Apa sih original itu? Perilaku yang tidak bisa dan di luar dugaan daripada yang khas yang dapat diprediksi. Jadi benar-benar produk orang tersebut. Kemudian sesuai dari keberkaitan, approve and relevant. Perilaku kreatif yang sesuai dengan tujuan seseorang ketika ia membuat produk. Kemudian fluence atau kelancaran yang tadi sering disebut, yaitu menghasilkan sesuatu yang baru dalam bentuk yang memiliki arti. Ya, perilaku kreatif menunjukkan kelancaran yang berkaitan dengan kreativitas dan dapat disamakan dengan kelancaran dalam berbahasa. Artinya benar-benar produknya ya, benar-benar produknya dan memiliki makna. Fleksibel yaitu memiliki arti, memiliki pendekatan yang tidak biasanya dalam memecahkan masalah. Jadi pemecahannya itu unik, itu fleksibel. Nah, ini adalah lanjutan dari konsep kreativitas KD 3.1. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.